Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Puji di channel Ngapakpedia. Oke, setelah sebelumnya saya sudah upload video tentang info terbaru gladi bersih ANBKSD ya. Ini di web ANBK kan ada info terbaru ya yang 4 poin. Itu selanjutnya pada video kali ini kita akan membuat beberapa rangkuman kegiatan yang harus dilakukan oleh proktor ya, di sini yang harus dilakukan oleh proktor saat gladi bersih ANBK. Jadi, yang dikerjakan proktor saat gladi bersih ANBK SD. Karena ANBK SD ini gladi bersihnya cukup unik ya, hanya 1 hari. Makanya ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, yang pertama tentunya di tahap persiapan ya teman-teman ya. Tahap persiapan itu berarti sebelum hari Senin besok gitu ya. Intinya sebelum hari Senin besok teman-teman itu yang pertama adalah pastikan sudah menyiapkan aplikasi Exambro Windows dan Proctor browser-nya. Atau kalau yang pakai Chromebook itu ndak perlu download Exambro Windows karena memang sudah ada Exambro-nya di Chromebook tersebut ya. Jadi tinggal pakai saja langsung. Kalau yang pakai Chromebook itu tentunya pakainya full online ya. Nah, kalau sudah menyiapkan aplikasinya pastikan sudah mendownload di web ANBK. Selanjutnya adalah teman-teman juga harus mengecek user proctor dan passwordnya yang ada di menu gladi bersih. Nah, untuk yang full online biasanya passwordnya muncul di hari pelaksanaan. Jadi kalau teman-teman di menu gladi bersih untuk user proctor dan passwordnya belum muncul, ya sabar dulu aja ya. Nanti pas hari pelaksanaan biasanya muncul atau malam harinya. Begitu ya. Yang selanjutnya, yaitu tentunya cetak kartu login untuk siswa. Karena kan untuk gladi bersih ini sudah ada username dan password yang harus kalian gunakan ya. Jangan sampai salah ya, yang diketikkan adalah username-nya, bukan nama siswa. Username-nya itu biasanya depannya D, lalu angka berapa gitu ya. Ya dilihat saja di kartu yang tulisannya username, karena masih banyak yang bertanya, itu ternyata salah login karena yang diketik namanya bukan username-nya, gitu ya. Jadi itu yang perlu diedukasi ke siswa, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah bahwa kalian memastikan bahwa persiapan gladi bersih itu sudah fix, tidak ada masalah apa-apa ya, terutama untuk yang semi online, jangan sampai terkendala, gagal sinkronisasi. Kalau sinkronisasi VHD-nya harus sukses ya. Kalau yang masih terkendala, bisa dilakukan di hari Minggu. Pokoknya sebelum pelaksanaan itu masih bisa sinkron, intinya begitu teman-teman. Oke, jadi itu 4 poin persiapan yang menurut saya yang harus teman-teman proktor lakukan, jangan sampai tidak dilakukan. Oke. Yang selanjutnya adalah di hari pelaksanaan. Hari pelaksanaan tentunya sesuai jadwal teman-teman ya, dari Senin sampai Jumat tergantung gelombang yang kalian pilih dan sesi yang kalian buat. Nah, di hari pelaksanaan yang paling penting adalah ini teman-teman, selalu utamakan membaca doa ya. Setiap kegiatan pastikan kalian harus membaca doa, rajin-rajin baca doa. Nah, yang kedua adalah jika ada peserta utama yang berhalangan hadir, maka pagi-pagi sebelum kegiatan itu kalian harus aktivasi peserta cadangan ya. Ada di web ANBK. Silakan kalian lakukan aktivasi, nanti di situ ada gambar printer untuk mencetak kartu login peserta cadangan tersebut ya. Ada di menu asesmen lalu aktivasi peserta cadangan. Dilakukan di pagi hari sebelum melaksanaan kegiatan gladi bersih. Yang ketiga adalah cek petunjuk di web ANBK karena setiap pagi pasti ada petunjuk yang harus kalian lakukan ya. Apa yang harus diklik dulu, mana dulu yang harus dibuat gitu teman-teman ya. Jadi meskipun kalian merasa sudah bisa, tetap ikuti petunjuk yang ada di web ANBK. Gitu ya teman-teman. Oke, next ke step berikutnya yaitu jangan lupa sebelum membuka Exambro Proctor dan menjalankan Exambro Windows itu kalian harus mematikan semua antivirus ya karena nanti biasanya Exambro Proctor dan Exambro Windows-nya itu termakan antivirus. Makanya pagi-pagi harus sudah mematikan semua antivirus yang ada di laptop tersebut. Kemudian selanjutnya jika antivirus sudah dimatikan silakan login ke Proctor browser kalian menggunakan username dan password yang ada di web ANBK di menu Gladi ya. Setelah login, yang pertama kalian klik adalah masuk ke menu status tes. Nah, biasanya perintah ini sudah ada di web ANBK nih
ya. Jadi masuk ke status tes, pilih daftar tes ya. Di sini daftar tes cuma satu karena memang gladi itu 1 hari saja, ya. Gladi bersih ANBKSD cuma 1 hari, maka daftar tesnya pun satu saja, ya. Dan selanjutnya kalau sudah masuk ke daftar tes, memilih kelompok tesnya juga. Kelompok tes ini adalah sesi. Nah, kelompok tes biasanya ada 1, 2, dan 3 tergantung sesi yang kalian buat. Nah, untuk yang full online, sesinya itu akan muncul berdasarkan jam. Jadi misal ya, kalian full online 3 sesi. Nah, yang pagi-pagi muncul itu sesinya cuma satu saja, karena memang sesi satu yang bisa mengerjakan. Nanti kalau sudah agak siang, nanti sesi 2 akan muncul, begitu teman-teman, dan seterusnya ya. Jadi tidak serta-merta langsung muncul sesi 1, 2, 3 gitu, tidak. Tapi otomatis muncul berdasarkan jamnya. Begitu untuk masalah status tes dan pengaturan sesi. Kemudian masuk ke menu kelompok tes. Nah, di menu kelompok tes ini kalian, klik Assign All dan pilih Save Change. Artinya nanti kalau sudah seperti ini siswa baru bisa login ya. Kalau tidak dilakukan ini, maka siswa tidak bisa login karena belum diaktifasi. Ini namanya proses aktivasi peserta ya. Nah, setelah, Assign All ini kalian silakan mempersilahkan peserta untuk login di Exambro Windows-nya. Kemudian yang paling sering dialami adalah ini teman-teman ya. Jadi token tidak muncul Bang, token belum muncul Bang. Ya silakan lakukan ini. Login, lalu logout lagi dari browser-nya, kemudian refresh juga ya jika token belum muncul ketika seharusnya token sudah rilis berdasarkan waktu petunjuk di web ANBK. Misal, di web ANBK jam 7.20 harusnya token sudah muncul, tapi di browser kalian belum muncul. Ya silakan coba kalian login, lalu logout lagi, dan begitu seterusnya. Dan pastikan juga di grup ANBK kalian memang, sudah ada yang muncul. Kalau semuanya belum muncul berarti memang ada kendala di pusatnya terkait masalah token. Karena biasanya memang token agak mundur sedikit ya untuk rilisnya ya, tergantung situasi di pusat. Oke? Itu terkait masalah token. Selanjutnya adalah jika ada peserta yang bermasalah setelah login ya, artinya ketika mengerjakan atau intinya sudah login, itu maka kalian harus melakukan reset login peserta, lalu Exambro Windows-nya di-close dan dibuka ulang ya. Caranya seperti itu. Kalau tidak di-reset dulu, nanti siswa tersebut tidak bisa login lagi. Gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah mengisi berita acara, mengisi daftar hadir ya, cetak, isi, lalu, ditandatangani dan distempel. Kalau yang di nama kepala sekolah, di penanggung jawab itu distempel, lalu difoto ya. Ini banyak yang men-scan membuat PDF kok gagal di-upload. Ya jelas karena yang diminta adalah JPG atau bentuk foto ya, lalu di-upload. Jadi berita acara dan daftar hadirnya berupa foto. Yang selanjutnya adalah yang pasti harus kalian lakukan adalah memandu sampai selesai, sampai siswa benar-benar mengeklik yang namanya tulisan kembali ke halaman login. Nah, jika sudah mengeklik itu, maka artinya siswa sudah selesai mengerjakan. Gitu ya. Nah, kalau siswa sudah selesai mengerjakan atau di bagian selesai pelaksanaan, itu apa yang harus dilakukan proktor? Nah, ini bagi yang semi online ya, kita bahas yang semi online dulu, nanti yang untuk full online akan ada di bawahnya. Bagi yang semi online, itu kalian harus mengupload jawaban yang ada di menu status peserta, ya. Ketika semua siswa sudah selesai mengerjakan dan dilakukan per sesi. Misal, sesi 1 selesai, kalian upload, nanti sesi 2 selesai, kalian upload, sesi 3 selesai, kalian upload. Nah, untuk yang full online, tidak perlu upload jawaban, karena namanya saja full online, jawaban sudah otomatis tersimpan ke pusat. Kalau yang semi online kenapa harus upload? Ya karena namanya saja jawaban siswa baru tersimpan ke server, servernya baru kita kirim ke pusat. Itu logikanya ya. Yang selanjutnya adalah bagi yang semi online, wajib ke menu laporan di akhir hari kegiatan. Misal hari Senin, ada sesi 1, 2, 3. Maka setelah sesi ketiga baru kalian membuat laporan. Atau jika memang melaksanakan cuma 2 sesi, maka setelah sesi kedua selesai baru kalian membuat menu laporan. Lalu silakan download ya. Jadi nanti diisi siapa pengawasnya, siapa proktornya, lalu
membuat laporan dan mendownloadnya, karena itu sebagai dokumen bahwa kalian memang sudah melaksanakan gladi bersih, gitu ya. Nah, ada juga yang bertanya terkait masalah upload berita acara dan daftar hadir, itu bisa dilakukan per sesi atau bisa dilakukan juga di akhir hari, ya. Jadi, intinya kalau kalian ANBK-nya sudah selesai, berarti dokumen yang di-upload juga selesai, gitu aja ya. Tidak harus per sesi, tidak harus per hari, tidak harus hari itu, ya enggak. Yang penting selesai ANBK, upload-nya juga selesai, gitu intinya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mencatat, ini yang saya lakukan agar ke depannya kan ini baru gladi nih. Nanti pas ANBK utama siapa tahu menemukan permasalahan yang sama. Jadi kalau teman-teman menemui kendala, silakan catat kendalanya yang dialami dan solusi yang dilakukan ya. Sering-sering sharing di grup ANBK ya. Nanti ketika pas pelaksanaan ANBK utamanya kalian sudah tahu jika mengalami kendala ini solusinya adalah itu. Begitu ya. Yang selanjutnya adalah bagi yang full online, jika siswa selesai, maka langsung logout saja karena memang tidak ada yang perlu kalian lakukan, ya. Namanya full online kalian hanya mengatur, siapa saja yang berhak mengerjakan di hari itu. Itu doang kalau yang full online ya. Jadi tidak ada upload jawaban, tidak ada membuat laporan, tidak ada. Selesai siswa, ya kalian tugasnya selesai, langsung logout aja, gitu ya. Nah, itu teman-teman beberapa 3 tahapan yang harus kalian lakukan terkait proses gladi, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan selesai pelaksanaan. Untuk poin-poin detailnya sudah saya jelaskan, tinggal dilaksanakan dan semoga lancar untuk teman-teman operator SD yang mau melaksanakan ANBK. Itu saja ya dari saya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.